Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala waqtaqul khairat la'allakum tadkhuluna al-jannah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini Al-Faqir selaku khatib ngajak serta mengimbau, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah serta nilai takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam ta'rif atau definisi umum, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, yaitu dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan bernilai modal takwa yang utuh sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh permasalahan kehidupan kita di alam dunia ini akan diberikan solusi atau jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Talaq ayat 2 sampai 3, di mana Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, niscaya Allah akan berikan kepadanya solusi atau jalan keluar dari seluruh permasalahan kehidupannya di alam dunia ini. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah pun akan memberikan kepadanya karunia berupa rezeki dari jalan yang tidak dia sangka dan duga sebelumnya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi, di situ dikisahkan tentang seorang ulama zuhud, ulama tasawuf yang bernama Syekh Abdullah ibn al-Mubarak. Suatu ketika Syekh ibn al-Mubarak ini ingin berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Mulailah beliau mempersiapkan diri, baik fisik, perbekalan, maupun kendaraan dan lain sebagainya. Setelah beliau menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah beliau di sebuah kota yang bernama Kufah. Ketika beliau memasuki kota tersebut, beliau tiba-tiba dikejutkan oleh kondisi miris seorang ibu dan 2 orang anaknya. Ketika itu beliau melihat sang ibu dan beserta 2 anaknya ini sedang mengkonsumsi seekor bangkai
hewan itik. Lalu beliau pun mencoba menasihati sang ibu. Wahai ibu, tahukah kamu bagaimana hukumnya kalau kita memakan bangkai binatang menurut syariat agama Islam? Tiba-tiba sang ibu menguraikan air matanya, berlinang air mata sambil mengadu kepada sang syekh tersebut. Wahai Tuan, tahukah kamu kondisi akad kami? Kami memakan bangkai hewan ini disebabkan karena faktor keterpaksaan. Sebab 3 hari kami belum mengisi perut kosong kami. Mendengar jawaban sang ibu, Syekh Abdullah ibn Mubarak menangis sejadi-jadinya. Lalu secara spontan beliau pun menginfakkan apa yang ada pada diri beliau pada saat itu, baik keledai tunggangannya, makanan minumannya, perbekalannya, serta perbendaharaan uang yang ada pada kantongnya. Beliau infakkan semuanya kepada sang ibu sambil berpesan, kasih makan anak-anakmu dengan makanan yang halal. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah beliau infakkan semuanya, perbekalannya, makanan, minumannya kepada sang ibu, lalu beliau pun tidak jadi berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Tibalah beliau di kampung halamannya, dan sungguh aneh serta ajaib sekali. Beliau saat itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari penduduk kampungnya, yang mengira dan menduga bahwasanya beliau sudah kembali dari tanah suci setelah melaksanakan ibadah haji. Beliau kaget, bercampur bingung, dan berusaha untuk menjelaskan secara jujur dan gamblang bahwasanya beliau tidak jadi berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Namun belum mendapatkan jawaban dari penduduk kampung, tiba-tiba datang rombongan orang yang baru saja selesai menunaikan ibadah haji, orang yang sekampung dengan beliau. Mereka datang untuk memberikan testimoni bahwasanya mereka menyatakan bahwa Syekh Abdullah ibn Mubarak bersama-sama dengan mereka melakukan berbagai ritual haji. Bercampur bingung, bertambah kebingungannya, sampai akhirnya beliau terdiam, berusaha untuk diam, melepaskan apa yang ada dalam benak, dalam otak serta hati beliau. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah peristiwa tersebut, beliau pun munajat kepada Allah untuk meminta jawaban dari semua kejadian yang beliau alami itu. Lalu Allah memberikan jawabannya melalui buah mimpi. Sebuah mimpi yang beliau dapatkan pada malam di saat beliau tidur. Mimpi itu berupa suara yang mengatakan, "Hai Abdullah ibn Mubarak, sesungguhnya Allah telah menerima infak sedekah kamu kepada sang ibu tersebut. Dan Allah mengirimkan seorang malaikat untuk menggantikan posisimu dalam menjalankan ritual ibadah di tanah suci Mekah." Mendengar jawaban tersebut, Syekh Abdullah Barak pun terbangun, dan beliau berusaha meyakinkan dirinya bahwa memang itulah bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada sang hamba. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Subhanallah, begitu besar kasih sayang seorang pencipta kepada makhluk ciptaannya, sampai sang makhluk tidak ingin dibuat kecewa gara-gara gagal menunaikan sebuah ritual ibadah. Oleh karenanya, kalau kita mau mengkaji, memang besar sekali nilai pahala orang yang pergi haji. Bahkan baginda Rasul SAW dalam sebuah hadis, sekaligus beliau mendoakan orang-orang yang berangkat haji. Dalam doanya beliau menyatakan, Allahumma gfir lil hajj
waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah berangkat haji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji. Begitu besar nilai pahala yang akan didapatkan dari ritual ibadah haji tersebut. Namun dalam skala prioritas ibadah tentu ada yang urgen maupun yang kurang urgen. Abdullah bin Mubarak memilih yang lebih urgen daripada yang urgen. Itu sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah sosial jauh lebih utama dibanding ibadah individual. Oleh karenanya beliau lebih memprioritaskan orang-orang yang saat itu butuh, muhjah mereka dipertaruhkan, nyawa mereka dipertaruhkan. Bahkan dalam kaidah fikih yang menyatakan salamatul abdan muqaddamun ala salamatil ajian. Keselamatan nyawa, muhjah jauh lebih utama daripada keselamatan agama. Oleh karenanya dengan uraian yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke tanah suci Allah, tanah suci Makkah Karamah, memenuhi undangan Allah di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita pun termasuk kategori orang-orang yang lebih memperhatikan masyarakat lingkungan kita akan hal-hal yang membutuhkan pertolongan. Dan kita berharap mudah-mudahan orang-orang yang berangkat pada tahun haji tahun ini, kerabat kita, tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita, Allah selamatkan pulang perginya dan mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata 'abdihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi 'ahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala وأوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تعالى أمر أمرا عظيما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يشكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. بالصلاة.